Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah sekali lagi kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa kesempatan, kesehatan, dan yang tak kalah mahalnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Bapak, ibu, saudara sekalian rahimakumullah, saat ini kita bisa menjalankan salat berjamaah di masjid, kita bisa mengerjakan qiyam Ramadan bersama-sama, kita bisa membaca Quran sebanyak-banyaknya. Dan mungkin di sana ada saudara-saudara kita yang waktu bulan Sya'ban sudah menanti-nanti Ramadan, namun mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala. Mereka jauh-jauh hari sudah menanti-nanti datangnya bulan Ramadan, namun mereka diberikan musibah oleh Allah Ta'ala, diuji dengan sakit atau yang lainnya. Dan ada salah seorang dari ustadz kita, yaitu Ustadz Novel Bayaksud, yang mana beliau masih dirawat, dan tentunya mereka adalah, atau beliau adalah ustadz kita yang selama ini memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Maka sangatlah baik bagi kita untuk mendoakan beliau, semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan juga kesembuhan kepada beliau, amin Allahumma amin. Bapak, ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, tadi saya baca dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Ta'ala mencatat doa-doa orang-orang setelah al-muhajirin. Apa doa mereka? Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, orang-orang muhajirin. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami ini, ghillan, yaitu sifat ghil, hiqd, hasad, sifat dengki, hasud, iri, dan lain sebagainya. Janganlah kau jadikan di hati kami ini rasa dengki lilladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Allah, engkaulah Raufur Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala memperingatkan sifat hiqd, hasad, dengki ini dalam Al-Quran, juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, seperti dalam surat An-Nisa ayat 54, am yahsudunan nas, apakah mereka iri terhadap an-nas, yakni di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ala ma atahumullahu min fadlih, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dari karunia Allah itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini mereka yang iri adalah orang-orang Yahudi, di mana sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus Nabi yang terakhir ini, mereka sendiri yang sudah menggembar-gemborkan bahwa akan datang seorang Nabi akhir zaman. Dia adalah Nabi yang sangat mulia. Akan tetapi begitu Nabi ini diutus dan bukan dari kalangan mereka, mereka langsung membenci habis-habisan, menghalangi jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwa al-hasad min kibariz dzunub, sifat iri dengki adalah salah satu dosa besar. Dosa besar yang paling tinggi adalah kesyirikan. Kemudian uququl walidain, membunuh nyawa tanpa hak. Dan kemudian diantaranya adalah al-hasad atau hiqd ini, iri dan dengki, dosa besar. Wa min simatil yahud, dan itu adalah salah satu sifat atau tanda yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Maka kita tidak boleh meniru mereka. Yang kedua, al-hasad fihi i'tiradun min qada'illahi wa qadarihi. Sifat hasad, iri dengki adalah menunjukkan bahwa seseorang itu dia tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa wong iku? Lagi pirang tahun nyambut gawe dan lain sebagainya. Seolah-olah dia tidak terima dengan apa yang Allah putuskan. Sementara dirinya susah bertahun-tahun tidak sukses-sukses, seolah-olah dia mengeluh dan tidak mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad, i'tirad, dia menentang takdir Allah taala. Yang ketiga, innal hasada jamratul qalb, jamratun fil qalbi, kata beliau. Sungguh sifat hasad itu adalah jamrah, bara api yang ada di dalam hati. Semakin dia melihat orang lain mendapatkan nikmat karunia Allah, semakin berkobar-kobar api yang ada di dalam hatinya. Itulah sifat hasad. Dan yang keempat, wal hasadu yahsul minhu baghyun wa udwan. Dengan hasad ini seseorang bisa jadi dia akan lebih berbuat zalim, melampaui batas dan memusuhi orang yang didengki itu. Padahal saudaranya itu adalah orang-orang yang beriman. Padahal saudaranya itu orang-orang yang oleh Allah diberi karunia, tapi dia membencinya. Dan kalau sudah benci, maka orang-orang yang hasad, yang berkobar rasa hasad dalam hatinya, bisa-bisa dia melakukan hal-hal yang jauh dari itu, bahkan bisa memusuhi sampai akhir hayatnya. Kemudian kata beliau, apabila ada sifat hasad dalam diri kita, kata Syekh, maka katakanlah kepada nafsu jiwa kita ini, hai nafsu, kenapa engkau iri dengan orang lain yang Allah berikan karunia kepadanya? Itu karunia Allah, kenapa engkau iri dengannya? Wahai nafsu, apakah jika Allah memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu ada orang lain iri kepadamu, kamu senang? Tentu tidak. Kamu tidak senang orang lain iri padamu, maka janganlah kau iri hasad terhadap orang lain. Kemudian katakan, wahai nafsu, sungguh perbuatan hasadmu itu tidak akan berarti, tidak akan berguna bagimu, dan tidak akan mencelakai orang lain. Akan tetapi bahkan perbuatanmu itu akan merugikan dirimu sendiri. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, innal hasada ya'kulul hasanat, sungguh hasad, dengki itu memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun nar al-hatab,
sebagaimana api memakan kayu bakar. Oleh karenanya kata beliau, marilah kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat hasad ini, yang mana ini juga dari salah satu dari dosa besar. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat hasad ini. Dan beliau berdoa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkanlah kepada kami akhlak yang paling baik, wal a'mal, juga amal yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang menunjukkan kepada baiknya amal dan akhlak kecuali hanya Engkau. Wasrif anna sayyi'aha, ya Allah jauhkanlah keburukan-keburukan akhlak dari kami ini. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk dari kami kecuali hanya Engkau. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.